Secara umum, jika kita berbicara mengenai konsep negara dari pandangan realisme, maka pemikiran-pemikiran itu telah ada sejak dahulu kala. Ada Thucydides dalam The History of Peloponnesian War, ada Thomas Hobbes dengan Leviathan, dan ada juga Machiavelli dengan The Prince miliknya. Jika kita berbicara mengenai negara, berarti bisa kita katakan bahwa negara itu merupakan salah satu hal yang sifatnya abstrak. Negara hanya dinilai sebagai satu bentuk yang dikuatkan oleh kehadiran rezim. Ada pandangan lain juga yang menyebutkan bahwa negara itu merupakan sebuah hardware, sedangkan kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut disebut sebagai software. Bagi Arthur Jefferson Maya, jika kita berlandaskan pada Leviathan milik Thomas Hobbes, maka logika mengenai negara itu merupakan logika tentang ketakutan. Ketakutan yang dimaksud di sini adalah ketakutan penuh prasangka, ketakutan penuh kecurigaan. Maka jika negara itu identik dengan individu, maka ia akan terus-menerus dicurigai dalam proses hubungan internasional dengan negara lain. Ada hubungan dan ada relasi yang terjalin namun penuh dengan kecurigaan. Kira-kira apa alasannya? Karena menurutnya logika negara itu seringkali berbicara mengenai logika ketakutan. Apa yang ditakuti? Tentu saja keeksisan negara dalam politik global. Jadi dalam buku Leviathan milik Thomas Hobbes itu membicarakan tentang homo homini lupus. Kenapa negara seringkali digambarkan sebagai individu? Simple, karena individu itu seringkali digambarkan sebagai serigala. Jadi jika individu sering digambarkan sebagai serigala, maka negara juga bisa diilustrasikan dengan hal yang sama. Jika kita tarik kembali jauh tentang ontologi dari pandangan para realis, berarti bisa diartikan seperti begini. Serigala pada dasarnya punya keinginan untuk menggemukkan badannya. Bayangkan, apabila ada serigala yang gemuk dan ada serigala yang kurus, saya yakin bahwa akan terjadi ketidakseimbangan kekuatan di sana yang akan membawa keduanya lebih jauh pada objek yang menghancurkan atau objek yang dihancurkan. Nah, kalau kita membicarakan tentang konsep menggemukkan badannya, tentunya kita berbicara tentang keinginan tiap negara untuk memperkuat militer serta mengembangkan ekonominya sebagai satu alat untuk membesarkan mereka di kancah global. Kalau The Prince milik Machiavelli punya kesamaan dengan Leviathan, dengan gambaran sama seperti seorang raja yang berdaulat. Jadi, walaupun dia berjalan telanjang di hadapan rakyatnya, dia tetap dipuji atas keindahan pakaiannya. Itulah bukti dari kedaulatan sebenarnya. Jadi model kedaulatan Leviathan dan model kedaulatan The Prince itu mempengaruhi komposisi atau bisa dibilang mempengaruhi perspektif kaum realis. Secara jelas, dalam perdebatan besar atau great debates pertama tentang ontologi antara kaum liberalisme dan kaum realisme, itu dimenangkan oleh pikiran realisme. Bertolak dari hal ini, E.H. Carr, yang merupakan salah satu tokoh Inggris terkenal, dalam bukunya The 20th Century, dia mengkritik tentang collective security. Dia menggambarkan bahwa kaum liberal itu seperti orang-orang yang utopis, yang mana merupakan satu bentuk pemahaman tentang konsep masyarakat atau peradaban tanpa celah. Dia melihat bahwa dari pandangan realis ada kegagalan collective security. Jadi bisa kita ambil contoh kegagalan collective security milik Liga Bangsa-Bangsa itu menandakan bahwa perspektif liberalisme itu cacat dan bisa dibilang sebagai teori yang utopis. Kritik kedua yang diberikan oleh Carr adalah tentang national interesting dan harmony interest. Menurutnya, kepentingan nasional itu sangat identik dengan kekuasaan. Kaum realis percaya bahwa tidak ada perang apabila kepentingan mereka itu terlaksana dan terakomodasi. Sedangkan jika kita mempersingkat waktu, dua kritik lainnya dia berbicara tentang power and no morals on international politics. Jadi, Carr berpendapat bahwa dalam hubungan antar negara tidak ada moral, dan kalau memakai moral berarti negara itu negara yang bodoh. Karena realisme percaya bahwa akan selalu ada ketegangan dalam hubungan internasional dikarenakan tadi ketidakpercayaan pada aktor lain. Diplomasi hadir sebagai bentuk penyelesaian, tapi tentu saja masih terbatas. Nah, kalau kita ingin mengenal lebih dalam, lebih jauh lagi tentang teori realisme, asumsi-asumsi dasar yang bisa kita gunakan atau 3 keywords yang bisa digunakan adalah yang pertama, state-centric. Artinya, negara itu merupakan pusat dari semuanya. Mereka menganggap bahwa tidak ada aktor lain yang berperan dalam hubungan internasional kecuali negara.
Justru inilah yang menjadi alasan EHK tadi mengkritik habis-habisan collective security yang dimiliki oleh liberalisme karena memang tidak penting baginya. Dalam melihat hubungan internasional, dalam pandangan realisme, berarti yang pertama adalah bagaimana kita melihat aktor negara. Itu keywords yang pertama. Keywords yang kedua, berbicara tentang self-help. Yang mana berpendapat bahwa satu negara itu harus mampu untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan negara tidak bisa untuk menaruh perlindungan terhadap negara lain. Karena tadi kita balik lagi, asumsi prasangka tiap negara itu dijadikan sebagai satu pikiran dasar. Dan yang ketiga, saya rasa yang paling penting adalah survival. Menegaskan bahwa tiap negara itu tidak boleh menaruh pertolongan dari negara lain dalam proses keberlangsungan negara tersebut. Jadi ketiga poin inilah yang bisa kita gunakan atau unsur utama bagaimana kita memandang realisme itu. Kita bisa bawa hal ini juga dalam politik dan kebijakan luar negeri. Bagaimana state centric, bagaimana collective security yang tidak berhasil, ada survival di dalamnya, dan juga ada morals, no morals on international relation itu bisa digunakan dalam berbagai kebijakan di politik dan kebijakan luar negeri satu negara dari pandangan realisme. Terima kasih.